Pemain timnas Belanda beri dukungan untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tom Haye bikin geger Liga Belanda. Justin Hubner cetak sejarah, jadi pemain Indonesia pertama yang terdaftar di Premier League. Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Pemain timnas Belanda beri dukungan untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram, Oranje_Indonesia, Ian Maatsen, Raf van den Berry, Noah Ohio, dan Devine Rens kompak memberikan selamat dan dukungan untuk timnas Indonesia. Selamat dan sukses di Piala Asia, Indonesia pasti menang, teriak para pemain tersebut. Skuad terkini timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2023 banyak dihuni pemain yang memiliki garis keturunan Belanda. Paling tidak ada 6 pemain dengan darah negeri kincir angin di skuad Sintayong. Mereka adalah Shane Patinama, Mark Klok, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Justin Hubner. Mereka dinaturalisasi karena punya garis keturunan Indonesia dan dinilai punya skill yang bagus. Para pemain itu diharapkan bisa berkolaborasi dengan pemain lain untuk bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi pada ajang Piala Asia 2023. Tom Haye bikin geger Liga Belanda. Jelang perkuat timnas Indonesia, Tom Haye bikin geger Liga Belanda. Bikin geger yang dimaksud di sini adalah Tom Haye mencatatkan statistik yang memukau tapi tidak masuk radar pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Akun Instagram kasta teratas Liga Belanda Eredivisie, membagikan 3 statistik di sepanjang 2023, yakni pemain dengan menit terbanyak, intercept terbanyak dan pencetak peluang terbanyak di Liga Belanda sepanjang 2023, hasilnya dari 3 kategori di atas. Tom Haye masuk dalam 2 kategori di antaranya yakni pencetak intercept dan pembuat peluang terbanyak sepanjang 2023. Sepanjang 2023, Tom Haye mencatatkan 45 intercept. Jumlah itu merupakan yang terbanyak ke-8 sepanjang 2023, Tom Haye yang memperkuat SC Heerenveen kalah 19 intercept dari pemain Excelsior yang menempati posisi puncak, yakni Siebe Horemans. Sementara di kategori pencetak peluang terbanyak, gelandang 28 tahun ini menempati posisi 4 dengan 66 created chances, ia mengungguli nama-nama beken seperti Vaclav Černý FC Twente, 65 dan Johan Bakayoko PSV Eindhoven, 62. Karena itu, sebuah keuntungan yang luar biasa jika Tom Haye dapat segera memperkuat timnas Indonesia. Tom Haye merespons positif tawaran tersebut. Dalam wawancara dengan ESPN Belanda, Tom Haye mengatakan membela timnas Indonesia hanyalah masalah waktu. Selain itu, Tom Haye juga sudah memberi kode dengan mengunggah foto sang nenek yang berasal dari Sulawesi di akun Instagramnya. Sekarang harapannya, proses naturalisasi Tom Haye bisa dikebut. Dengan begitu, diharapkan Tom Haye dapat ambil bagian saat timnas Indonesia 2 kali bertemu Vietnam pada Maret 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Justin Hubner cetak sejarah. Jadi pemain Indonesia pertama yang terdaftar di Premier League. Justin Hubner resmi mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang teregistrasi di Premier League. Kepastian itu didapat setelah Premier League mengubah status kewarganegaraan Hubner dari Belanda ke Indonesia pada data pemain di situs resmi kompetisi. Justin Hubner resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada 6 Desember 2023. Namun, ketika itu situs Premier League belum langsung mengubah status kewarganegaraan sang pemain. Pada 15 Desember 2023, FIFA kemudian merestui perpindahan federasi milik Justin Hubner dari Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda KNVB ke PSSI. Setelah itu, akhirnya Premier League mengikuti langkah FIFA dengan juga mengubah status kewarganegaraan sang pemain. Justin Hubner memang tercatat sebagai pemain Wolverhampton Wanderers untuk Premier League 2023-2024. Namun, sampai saat ini pemain berusia 20 tahun itu belum mencatatkan debut untuk klub berjulukan The Wolves itu. Justin Hubner kini menanti debut bersejarah bersama Wolverhampton Wanderers di Premier League. Debut yang juga akan dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Bila kesempatan itu datang, Hubner akan mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Premier League. Kesempatan yang bakal menaikkan kualitas sang pemain. Justin Hubner sebelumnya hampir mencatatkan debut saat Wolves menghadapi Aston Villa 2 Desember 2023. Namun, ketika itu sang pemain hanya duduk di bangku cadangan dan juga belum berganti kewarganegaraan. Justin Hubner menggunakan nomor punggung 67 di Wolves. Sang pemain berharap kesempatan debut segera hadir. Saya berharap mendapatkan debut bersama Wolves di Premier League. Namun, itu bukan terserah saya, itu terserah pelatih, ujar Justin Hubner. Mudah-mudahan dia memberikan saya kesempatan. Tapi, saya tidak tahu. Kita lihat saja nanti, imbuh Justin Hubner. ADO Den Haag beri dukungan penuh Rafael Struijk ke Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. ADO Den Haag memberikan dukungan spesial agar sang pemain dan tim Garuda meraih kesuksesan. Rafael Struijk masuk daftar 29 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk proyeksi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain berusia 20 tahun tersebut resmi dilepas setelah ADO Den Haag menyelesaikan laga terakhir pada 2023. ADO Den Haag mengalahkan Jong As dengan skor 2-1 pada Sabtu, 23 Desember 2023. Ketika itu, pelatih dari Kalezit tidak memainkan Rafael Struijk. Rafael Struijk telah masuk dalam seleksi terakhir Timnas Indonesia untuk Piala Asia. Turnamen kontinental ini akan berlangsung di Qatar mulai 12 Januari. ADO Den Haag mengucapkan selamat berjuang di Piala Asia untuk Rafael, bunyi keterangan resmi klub. Rafael Struijk sendiri akan bergabung paling lambat tanggal 1 Januari 2024 berbarengan dengan pemain lain yang belum bergabung. Ranking FIFA 2023 Indonesia ke-146. Dirangkum dari situs resmi FIFA, Indonesia berada di urutan 146. Indonesia sendiri menjalani periode naik turun selama 2023, namun secara keseluruhan mengalami kenaikan peringkat. Sempat berada di urutan 149 pada April, kini Garuda mengakhiri tahun dengan naik 3 posisi dengan torehan 1064,01 poin.